Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mendukung kanal Suara Kaki Lima. Semoga kalian semua pada sehat, pada banyak rezekinya, banyak uangnya, panjang umurnya, mudah urusannya, dan seterusnya lah yang baik-baik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video yang ini ya, yang lagi beredar karena kemarin kan masih rame banget. Perihal kasusnya laporannya Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik dan seterusnya. Karena kemudian banyak pasal-pasal yang kemudian mengikuti dari kasus tersebut. Tapi kita lihat dulu ya videonya Roy Suryo ini. Ini sebenarnya video dengan waktu yang berbeda ya, hanya kemudian digabungkan menjadi satu. Oke, kita simak dulu videonya secara seksama. Ini perkembangan terbaru nih yang saya dengar. Tadi pagi katanya Jokowi melaporkan langsung ya, datang langsung ke Polda Metro Jaya. Menurut saya bagus ya, bagus ya. Jokowi, kamu itu jahat, itu jahat ya. Oke teman-teman, sudah disimak ya secara seksama dan penuh ketelitian. Ya pada video tersebut, pada video pertama, Roy Suryo mengatakan bahwa ya menurut beliau katanya, itu kan awal mulanya beliau itu, kok beliau Roy Suryo ya, Roy Suryo itu nantang-nantang kepada Pak Jokowi suruh dilaporkan saja gitu kan. Laporkan saja gitu kalau memang merasa terusik gitu kan. Kemudian setelah dilaporkan, Roy Suryo menanggapinya lagi, merespon lagi setelah Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo merespon lagi dengan mengatakan itu bagus katanya. Ya, menurut beliau bagus sudah. Ya sesuai lah dengan ucapannya sebelumnya, yaitu suruh dilaporkan saja kalau merasa nama baiknya itu terganggu. Mungkin kayak gitu. Tetapi dalam cuplikan video yang terakhir itu kan kemarin ya, kalau tidak salah ini setelah gelar perkara khusus, kalau tidak salah ini. Jadi konversi persnya Roy Suryo setelah gelar perkara khusus yang di sana ditunjukkan pasal-pasal yang mungkin ya menjerat Roy Suryo ini, yang yang disangkakan kepada Roy Suryo ini dan kawan-kawannya. Kemudian setelah tahu itu, kemudian karena ini ya, karena kenapa sekarang mulai bergeser narasi yang dibuat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dengan mengatakan bahwa Jokowi itu jahat. Ya, Jokowi itu jahat banget. Kemudian di framing lagi dengan mengatakan ada seorang presiden yang akan memenjarakan rakyatnya sendiri itu. Ya rakyatnya rakyat kurang ajar ya dipenjarakan. Tapi ini ya mungkin masih debatable ya, enggak, maksudnya debatable itu gini teman-teman. Jadi ya wajar saja lah, namanya pendukung gitu kan. Kemudian membela orang yang didukung itu kan ya ya biasa saja gitu. Itu kan karena kemarin ijazahnya Pak Jokowi sudah ditunjukkan kepada dia gitu kan.
dan semua klaim-klaim sebelumnya itu terbantahkan karena ternyata semua klaim sebelumnya itu ternyata salah semua. Yang katanya embosnya nggak ada, watermarknya nggak ada, dan lintasan merah stempel pada jasnya itu nggak ada, ternyata di sana ada semua. Kemudian karena waktu diperlihatkan itu katanya ndak boleh meraba, ndak boleh megang, hanya boleh melihat, katanya gitu. Ya, kemudian Rosuryo itu membuat framing lagi ketika di acara forum dialog, acara debat ya, di kalau ndak salah di mana sih, Indonesia Bersuara atau gimana, Rakyat Bersuara atau di mana itu yang dipandu oleh Aiman. Nah, kemudian Rosuryo mengatakan bahwa itu bukan embos tapi gambar embos katanya. Itu menyanggah ucapannya Refli Harun yang mengatakan embosnya ada. Kemudian bukan embos, itu gambar embos. Itu tadi ya. Jadi cara memframingnya ya, saya akui sih Roy Suryo ini memang punya nalar yang licik gitu kan, menurut saya sih, menurut saya. Jadi begini teman-teman, kecerdasan itu kalau digunakan untuk kebaikan itu sebuah kecerdasan gitu. Kemudian kalau dibuat untuk keburukan ya bukan kecerdasan namanya, tapi kelicikan. Iya, contohnya saja misalnya orang mau nangkap pencuri dengan menggunakan teknologi tertentu, kemudian pencuri itu mudah dideteksi gitu kan keberadaannya, itu kan sebuah kecerdasan. Tapi kemudian kalau pencuri itu melakukan pencurian dengan menggunakan teknologi tersebut, dengan menggunakan teknologi yang canggih, itu kan bukan kecerdasan. Tapi tipu daya muslihatnya itu luar biasa. Aduh, maksudnya gini teman-teman ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi kecerdasan itu kalau dipakai untuk kebaikan ya itu satu kecerdasan, tapi ketika dipakai untuk satu keburukan ya itu sebuah kelicikan gitu. Nah, itu sama menurut saya itu kayak kayak Eron Suryo tadi itu. Jadi karena sebenarnya gambar embosnya ada, tapi karena dia tidak boleh meraba, embosnya itu ada katanya, kata dalam wawancaranya. Eh, Kuasa hukumnya Ibu Sujana yang perempuan itu, Ibu Eli Daneti, itu mengatakan saya sempat meraba dari permukaan plastik tutup mapnya itu, dan di situ saya teraba bahwa watermarknya ada, embosnya juga ada, katanya gitu. Hanya saja mungkin Rosuryo karena beliau itu kan klaster kedua ya, sedangkan Ibu Eli Daneti itu klaster 1. Mungkin pada waktu Rosuryo diperlihatkan kepada Rosuryo itu, pada waktu ijazah itu dia perlihatkan kepada Rosuryo itu, Rosuryo tidak meraba mungkin. Kemudian membuat framing baru dengan mengatakan bahwa itu bukan embos tapi gambar embos. Aduh, aduh, aduh. Itu kemudian membuat framing lagi dengan mengatakan bahwa Rosuryo itu jahat karena kemudian menyertakan pasal-pasal yang ternyata ancaman hukumannya itu sangat berat gitu, dan mengatakan bahwa Jokowi itu jahat gitu. Teman-teman, dari sini mungkin kita bisa analisa ya, rasanya nggak adil kalau mengatakan bahwa Jokowi itu jahat dengan mengatakan bahwa presiden itu akan memenjarakan rakyatnya. Cuma permasalahannya, Rosuryo ini kan bertahun-tahun merendahkan, menghina, kemudian ya intinya itu ya, bertahun-tahun membuat framing-framing yang tentunya merugikan Pak Jokowi dan keluarganya, gitu kan. Selama ini Pak Jokowi kan cuma diem saja gitu.
bertahun-tahun itu mungkin ya harapannya biar aja lah nanti juga ya akan hilang sendirinya gitu kan, bahasa-bahasa yang nggak enak itu. Tapi kan ternyata di kemudian hari malah semakin kenceng bahasa framing-framing itu, tuduhan-tuduhan nggak punya ijazah atau ijazahnya palsu dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan itu semakin kencang, ya akhirnya mau tidak mau Pak Jokowi itu mungkin ya mengambil langkah eh, hukum gitu untuk ya mungkin diantaranya memberikan efek jera kepada orang-orang yang seperti ini itu mungkin gitu. Oke teman-teman, jadi itu ya kesimpulannya bahwa kalau melihat dari ucapan Roy Suryo ini, yang pertama mengatakan silahkan laporkan saja, kemudian yang kedua mengatakan baguslah kalau sudah dilaporkan, gitu. Tapi berbanding terbalik, kemudian yang ketiga mengatakan bahwa Jokowi itu jahat banget, gitu. Kalau menurut saya, kalau dia memang seorang yang merasa bahwa penelitiannya itu sudah benar, 99,9%. Tidak perlu membuat framing bahwa Jokowi itu jahat. Tinggal lanjutkan saja, eh, apa namanya, tinggal ikuti saja proses hukumnya gitu hingga lanjut ke pengadilan dan buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa semua yang diklaim oleh Roy Suryo ini semuanya bisa diterima dan bisa dianggap benar. Gitu, nanti rakyat itu akan menilai gitu. Tapi wong belum apa-apa gitu, dia sudah memframing bahwa Jokowi jahat. Ini kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya sudah tidak yakin dengan penelitiannya gitu. Kalau dia yakin dengan penelitiannya, dengan hasil penelitiannya, dan kemudian yakin dengan kesimpulan akhirnya, maka ndak usah gentar. Apapun yang disangkakan kepada dia, ikuti saja proses hukumnya, itu menurut saya gitu. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sebenarnya sudah tidak yakin lagi dengan klaimnya atau dengan kesimpulan akhir yang katanya merupakan penelitiannya Rosuryo dan kawan-kawannya itu, gitu kan. Sehingga mungkin ada perasaan khawatir, perasaan takut gitu karena ternyata pasal-pasal yang disangkakan itu berat banget gitu kan. Ya itu sih gambarannya, analisanya menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau mungkin Rosuryo mungkin mengatakan bahwa tidak apa-apa atau merasa akan menang, saya kira itu hanya ungkapan atau pernyataan untuk menutupi kegelisahannya, untuk menutupi kekhawatirannya gitu. Oke, teman-teman, kita kita lihat ya drama-drama berikutnya ini seperti apa. Tapi saya yakin sih rakyat Indonesia saat ini udah pada cerdas-cerdas gitu kan. Jadi bisa menilai ucapan-ucapan seperti apa yang kemudian eh, bisa dinilai bahwa ini ucapannya tidak benar atau ini ucapan yang benar gitu. Hanya satu teman-teman ya yang saya rasa unik gitu dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ya selama ini diserang bertubi-tubi, beliau itu tidak diam saja. Jadi jarang menyangkal dengan pernyataan-pernyataan ya, dengan statement-statement itu jarang. Terkesan diam, diam, kemudian melakukan kunjungan ke sana, kemari, dan seterusnya gitu. Ya, melakukan kegiatan sehari-harinya. Tetapi yang ramai itu justru di media sosial itu ya para pendukung-pendukungnya gitu. Ya terlepas dari mereka tuh dibayar atau tidak, ya itu urusan sama saja lah yang namanya orang itu kan dari masing-masing kelompok. Misalnya kelompok yang berusaha menghancurkan citra Jokowi ya juga ya ada kemungkinan dibayar. Dan kemudian kelompok yang
mungkin membela Pak Jokowi, ada kemungkinan dibayar juga gitu, kemungkinan. Tapi ada kemungkinan dua-duanya nggak dibayar juga, artinya sukarela gitu kan. Ya saya kan nggak tahu, misalnya mau menuduh iya pun, misalnya kan nggak punya bukti apa-apa gitu kan. Oke teman-teman, ya cuma cuma itu ya, cuma ya ada indikator-indikatornya, indikasi-indikasinya yang mungkin secara analisis orang bisa menganalisa, oh ini kalau seperti ini ya biasanya dibayar mungkin. Oke teman-teman, sekian saja ya analisa saya pada hari ini. Ya semuanya semuanya pada sehat. Semoga semuanya pada sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.